Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Banyak wawasan yang sudah kita peroleh dari penjelasan jenengan, termasuk kita diajarkan untuk banyak membaca gitu nggih. Cuma begini, mungkin wawasan boleh bertambah, tapi sebuah prinsip ideologis tidak boleh bergeser gitu. Artinya begini, kita dari warga NU bisa banyak menambah wawasan-wawasan dengan pemahaman-pemahaman yang ada, sehingga kita mempunyai sikap yang bijaksana terhadap kelompok-kelompok atau orang-orang yang berbeda pendapat dengan diri kita. Tetapi dari bacaan yang sudah kita peroleh wawasan baru itu, jangan sampai menggeser nilai ibadah yang sudah kita lakukan. Ini maksud saya seperti itu. Jadi seperti ini, kita menghormati teman-teman saudara-saudara kita yang terawih katakan 8, pakai kunut dan tidak pakai kunut. Tetapi kita sendiri tidak boleh berubah. Artinya pagi ini kunut, besok enggak, terus gitu, seperti itu. Ini artinya yang saya sampaikan adalah membaca, membuka wawasan itu sangat harus, karena akan mengajarkan kita menjadi orang yang bijaksana. Tetapi tidak boleh menggeser nilai ritual ibadah kita kepada keyakinan yang sudah kita pertahankan ini. Terus yang kedua begini Gus, kembali pada terorisme itu sendiri. Justru di saat saya aktif di organisasi, dulu juga saya ini aktivis PMI juga sampai Kota Malang dan juga di kampus, itu justru yang diserang itu adalah mahasiswa-mahasiswa ini. Pernah saya tanya, kenapa mahasiswa? Jawabannya sangat logis sekali. Karena saya buruh mahasiswa dibandingkan masyarakat umum, saya dapat satu mahasiswa kembali pada kampungnya, maka satu mahasiswa ini akan mampu mengambil beberapa orang untuk saya bawa pikiran mereka ke arah pikiran saya. Sehingga kalau ini tidak istilahnya ada sebuah pencegahan dari pemerintah, karena ini melalui instansi gitu. Dan itu berkembang sekali di kampus itu. Zaman saya itu Hizbut Tahrir, NII dan lain sebagainya itu sangat berkembang. Bahkan teman saya saja yang satu pondok itu di Gading itu rela meninggalkan pondok, ikut sudah, sampai mengkafirkan orang tua dan keluar dari kampus hanya untuk membeli biar bisa masuk surga itu. Dan itu fakta gitu, fakta dan teman dekat saya. Dan ini kalau diterus-teruskan, maka gerakan ini walaupun sifatnya masif tentu sangat berbahaya sekali. Dan ini harapan dari kami, ada sebuah langkah konkret yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk melihat situasi fenomena yang ada di kalangan masyarakat ini. Terus yang ketiga, perbedaan ini mungkin tugas para ulama, para umarok juga. Perbedaan-perbedaan yang ada di kalangan bawah ini secara tidak langsung juga bisa memicu adanya perselisihan. Dan perselisihan ini bisa ditunggangi oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk memecah belah bangsa dan agama. Itu sangat kuat sekali berasal dari perselisihan ini. Oleh sebab itu nanti juga harus ada langkah-langkah konkret. Saya yakin selama ini yang dilakukan oleh MWJNU Kecamatan Dau itu adalah sebuah respon positif untuk mencegah itu. Tetapi yang kita harapkan justru dari pemerintah sendiri. Dari pemerintah langkah-langkahnya bagaimana turun ke bawah, kita mengikuti aturan seperti itu. Mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, salamnya sudah banyak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Juga pencerahan-pencerahan banyak sekali kami dapatkan, Gus Islah. Saya ada sedikit perlu penegasan tentang tadi Gus Islah menyampaikan bahwa keadaan atau kondisi di Arab Saudi dan sekitar itu sekarang sudah mulai bergeser. Jadi apalagi tadi disampaikan Muhammad bin Salman mengatakan, kalau kita begini terus itu kita menjadi orang yang punya peradaban sangat primitif. Jadi saya perlu penegasan dari Gus Islah, bagaimana dengan teman-teman atau warga Indonesia yang sampai saat ini itu mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh kaum Wahabiyin
orang-orang Salafi Wahabi itu, apakah itu baik primitif gitu. Saya minta ketegasan Gus Islah mengatakan itu. Kalau saya yang bilang kan nggak ada yang dengarkan. Kalau Gus Islah yang bilang, saya kira sangat akan banyak yang mendengarkan. Itu satu. Yang kedua, gini Gus, saya sangat setuju ya. Jadi perkembangan Islam ini dan peradaban fikih, terutama fikih peradaban itu harus selalu kita dukung ya, keberadaan, apalagi sudah dicanangkan, sudah disampaikan pada saat 1 abad NU. Dulu tadi sudah disampaikan, dulu Islam mencapai kejayaan itu pada dinasti di Baghdad, di Damaskus itu ada Abbasiyah, di Spanyol ada Turki Utsmani. Tapi pada saat itu pun yang dikatakan itu masa kejayaan Islam, memang perbedaan itu sudah menjadi suatu keniscayaan antar ulama pun, tetapi memang ilmunya sangat mendalam. Kalau kita lihat sejarah itu, di Damaskus itu ada, di Abbasiyah itu ada Imam Ghazali yang punya Tahafudul Falasifah tadi disampaikan. Kalau Ibnu Rushd punya Tahafudul Falasifah, yang semua itu sebenarnya kembali lagi ke bapak filsafat Plato dan Aristoteles. Saya kira yang perlu saya tanyakan dari Gus Islah, mungkin keadaan Indonesia, Islam yang ada di Indonesia khususnya, orang-orang NU, warga Nahdliyin dan juga warga yang semisal dengan Nahdliyin, Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu, itu bagaimana kita meraih kejayaan, masa-masa kejayaan Islam yang dulu pernah kita alami, yang dulu sudah diraih oleh Islam ini, bagaimana langkahnya agar kita itu meraih kejayaan Islam abad kedua gitu, atau jilid 2 gitu. Jadi kita akan senang sekali nanti. Terima kasih begitu Gus Islah, terima kasih. Langsung gitu. Yang pertama, saya sepakat bahwa bagaimanapun Nahdlatul Ulama ini kan metodenya adalah middle path. Middle path itu garis tengah, atau yang disebut dengan Islam wasatiyah. Dan ini tuntutan dari Quran, bahwa orang itu harus betul-betul berada di garis tengah, tidak miring kiri atau tidak miring kanan. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan dari NU. Makanya meskipun saya waktu itu masih SMP, ketika Hitoh, kembali ke Hitoh itu saya udah senang sekali. Karena begini, saya sejak kecil itu sebenarnya memang udah hobi baca sampai hari ini. Saya itu kalau baca itu 1000 halaman per bulan sampai hari ini. 250 halaman per minggu rata-rata ya. Kadang-kadang lewat, tapi kurang enggak. Saya selalu jaga 1000 halaman per bulan itu. Nah, sejak kecil itu saya udah baca. Bahkan buku pertama kali yang saya baca itu adalah tentang politik Islamnya Kiai Haji Agus Salim. Agus Salim ini saya tamatkan SMP kelas 2. Saya baca mulai dari kelas umur 6 tahun. Saya baca ini. Jadi saya sebelum masuk SD itu saya sudah bisa baca tulis, diajarin ibu saya. Saya sudah ngaji Ajurumiyah, Ibnu Ajurumi, diajarin kakek saya. Jadi 6 tahun itu saya udah, bukan berarti saya hebat, saya mau cerita bahwa ketika NU kembali ke Hitoh itu pun sedikit banyak saya sudah punya lah gambaran-gambaran tentang dunia politik dari bukunya Kiai Haji Agus Salim. Ini gantian sama ibu saya. Ibu saya baca dulu baru saya. Ibu saya baca buku, setelah ibu selesai saya ganti gitu. Jadi buku-buku yang dibaca oleh ibu saya itu akhirnya saya gantikan gitu. Jadi gantian gitu bukunya itu. Jadi kemudian dari ini kita punya gambaran yang sangat sederhana bahwa persoalan-persoalan perbedaan dalam ubudiyah ini pasti akan terjadi. Karena bagaimanapun proses-proses tafsir di dalam agama ini melewati proses-proses kognitif yang interpretasi manusia itu bermacam-macam sesuai zamannya. Pasti itu. Mufassir-mufassir itu kalau hidup pada zaman perang, produk tafsirnya itu biasanya lebih identik dengan persoalan-persoalan perang ini. Entah dia mengglorifikasi perang, menghendaki peperangan, atau justru malah menginginkan kedamaian. Ini selalu begitu. Kalau mufassir ini hidup pada zaman-zaman kemakmuran, wah ini biasanya produk-produk tafsirnya itu tentang pengagungan, takdim kepada pemimpin, yang betul-betul puja-puji terhadap pemerintah lah, kurang lebih begitu. Nah ini biasa terjadi. Artinya apa? Kalau persoalan-persoalan perbedaan dalam ubudiyah
perbedaan dalam amaliyah ini memang tidak bisa dihindari. Yang penting adalah satu kuncinya, sama seperti Nahdlatul Ulama, tetap berada di garis tengah. Itu aja, dalam hal apapun. Kalau kemudian kita berbeda dengan orang yang berbeda, ya jangan kafirkan juga, ya sudahlah. Itu soal koordinat kepada Tuhan, soal ritual-ritual yang berbeda, udahlah. Karena apapun agamanya, semua manusia akan diciptakan oleh Tuhan yang sama. Apapun tafsir yang dipakai, semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, jangan kemudian karena perbedaan keimanan atau perbedaan tafsir, lalu kita kemudian menjadi penghakim dan bahkan mengkafir-kafirkan orang lain. Kalau kita berbuat seperti itu, maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang Wahabi. Tidak ada bedanya dengan kelompok-kelompok Mujassimah dan sebagainya. Nah, ini yang betul-betul harus kita ya Gus. Maaf nggak bisa terjawab semua, tapi insya Allah kalau mahasiswa ya, mengapa kelompok teror itu selalu berusaha merekrut kalangan anak muda? Karena sebuah ideologi itu akan mati kalau dia gagal melakukan rekrutmen dan infiltrasi terhadap generasi muda. Ini prinsipnya. Ideologi-ideologi yang lain seperti fasisme, ideologi-ideologi seperti anarkisme, ini mereka mati dan sekarat, termasuk komunisme, karena mereka gagal untuk meraih generasi muda untuk dijadikan sebagai kadernya. Nah, demikian juga dengan organisasi teror. Organisasi teror itu nyawanya cuma dua, rekrutmen terhadap generasi muda dan pendanaan. Makanya Densus kemudian menangkap berbagai koordinasi dan subordinasi dari pendanaan dan rekrutmen. Nah, ini yang fokusnya Densus hari ini adalah rekrutmen dan pendanaan. Karena kita percaya organisasi teror itu akan mati, ideologi itu akan mati kalau tidak ada pendanaan dan gagal mereka melakukan rekrutmen terhadap anak muda. Kalau Hizbut Tahrir hari ini bergerak ke kampus-kampus dengan organisasi namanya Gema Pembebasan, ya kita harus melawan itu. Gema Pembebasan ini kan bergerak di kampus-kampus, melakukan rekrutmen terhadap kalangan anak muda, seolah-olah ini adalah giroh-giroh militansi anak muda, tapi sebenarnya nanti dalam program-program tarbiyah dan likoknya mereka itu akan dijejali bahwa solusi dari kecarut-marutan semua kehidupan manusia ini adalah khilafah. Pasti begitu. Pasti. Korupsi di Indonesia ini tinggi. Mari kita melawan itu. Solusinya apa? Khilafah. Ini Gema Pembebasan ini. Kita udah tahu postulatnya seperti apa. Makanya saya bergerak ke kampus-kampus untuk memberikan penguatan kepada anak-anak muda, adik-adik kita, anak-anak kita untuk melawan kelompok-kelompok yang seperti ini. Oke, kemudian Wahabi. Ini saya ada kejadian yang menarik yang belum saya ceritakan. Kemarin itu saya ketika di Mekah itu saya ziarah ke makamnya Mbah Mun di Maklah. Dulu saya terakhir itu umroh itu 2014. Saya itu dulu nggak bisa ziarah. Saya diusir-usir, nggak boleh, mamnu, haram haji. Wah itu. Diusir-usir. Kemarin itu saya tahlilan pun nggak diusir. Tahlilan loh ini. Ya biasalah, kan orang NU itu kalau tahlilan itu kita itu nggak bisa nggak gedek kalau giliran tahlil itu. Nggak ada apa-apain. Artinya kemudian apa yang paling menarik dari Saudi? Kita kalau mau bicara Saudi. Saudi bahkan mengubah hari kemerdekaannya. Belum ada yang tahu. Coba bayangin, Indonesia mengubah 17 Agustus menjadi tanggal yang lain. Coba, artinya apa? Ini ada perubahan besar di Saudi. Hari kemerdekaan Saudi yang dikenal dengan Yaumit Taksis itu dirubah menjadi 22 Februari yang sebelumnya bulan April. Mengapa dirubah? Hari kemerdekaan sebelumnya mengacu kepada pertemuan keluarga Ibnu Saud dengan Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1744. Nah, ini yang dijadikan dasar untuk hari kemerdekaan Saudi selama ini. Di bawah Muhammad bin Salman, semua itu dirubah mengacu kepada kehendak pertama dari keluarga Ibnu Saud untuk memerdekakan Saudi tahun 1727. Hari kemerdekaannya bos dirubah. Karena apa tujuannya? Ingin memutus sejarah dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Nih. Dan ini, apakah ini analisa saya? Bukan. Ini perkataan Muhammad bin Salman sendiri lewat RT.com, koran Jerman. Dia mengatakan, kalau Saudi ini masih terus terikat secara mitos politik dengan Wahabisme, maka Saudi akan terhubung-hubungkan terus dengan gerakan-gerakan teror di seluruh dunia. Lalu diputus
17 Agustusnya diganti. Coba. Itu loh. Nah, Yaumut Taksis ini kemudian dirubah oleh Saudi. Saking dia itu udah benar-benar, udahlah Wahabisme ini udah kelar. Dulu Saudi itu, ini kata Muhammad bin Salman. Dulu Saudi itu dipaksa oleh Amerika untuk mengekspor ajaran ini ke seluruh dunia untuk kebutuhan politik, untuk menghalau dan untuk mengimbangi kekuatan pengaruh Uni Soviet dengan komunisme pada masa Perang Dingin. Nah ini loh. Nah karena orang Islam ini memang yang bego-bego, yang bodoh-bodoh, Amerika kemudian memilih Wahabisme untuk dijadikan sebagai alat supaya orang Islam ini semua cinta kepada Barat dan cinta kepada Amerika. Saya loh lulusan Amerika, tapi saya harus berbohong soal ini. Amerika ini sampai kapanpun akan ingin menguasai dunia. Dan yang dijadikan alat sebagai boneka ini, mainan-mainan politiknya ini, orang Islam Pak, karena kita ini bego. Mudah diadu domba dengan politik, mudah dibentur-benturkan, mudah dipecah belah dengan politik. Makanya kemudian Amerika menggunakan orang Islam ini sebagai mainan-mainan, sebagai alat bandul politik, sebagai pendulum politik. Siapa yang mengatakan ini? Seorang ilmuwan dari Libanon, penganut Kristen Maronit, namanya Philip Hurri-Hitti. Judul bukunya The Story of the Arabs, sejarah bangsa Arab. Selama orang Islam ini tidak bisa lepas dari masa lalunya yang selalu berkecamuk, berperang, saling bunuh sesama orang Islam gara-gara politik, maka orang Islam akan tidak pernah bisa menjauh dari politik, karena ini sudah didesain. Makanya saya bilang Pak, Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir yang ngacak-ngacak kita hari ini kantor pusatnya di Inggris Pak. Ini ada peran Barat di sini. Yang menciptakan Al-Qaeda siapa sesuai pengakuan Hillary Clinton? Amerika. Yang menciptakan ISIS siapa sesuai dengan pengakuan dari agen intelijen di Amerika dan Inggris, MI6. Ini semua difabrikasi oleh orang-orang Barat. Tujuannya apa? Memecah belah Islam Pak. Karena orang Islam ini harus, kalau untuk melemahkan orang Islam, kata Philip Hurri-Hitti, adalah berikan orang Islam ini persoalan-persoalan politik, maka orang Islam akan berkecamuk satu sama lain. Kalau orang Islam ini dekat dengan ilmu pengetahuan, bahaya bisa orang Islam yang menguasai dunia. Ini loh tinjauan-tinjauan geopolitiknya. Jadi kalau kemudian Wahabi hari ini datang ke Indonesia tiba-tiba mengaku paling otentik dengan ajaran Nabi, ini semua didasari oleh gerakan-gerakan politik Barat Pak. Mbahnya sendiri kok yang udah ngomong, Muhammad bin Salman. Udah cerita sendiri, bukan kata saya. Nah ini harus disadari oleh kita. Makanya kenapa ajaran Wahabi ini dikit-dikit mengkafirkan orang, dikit-dikit membid'ahkan orang, dikit-dikit mengahlul kuburkan orang, ahli nar dan sebagainya. Orang ziarah kubur dikatakan ini penyembah kuburan, ya kan? Orang gara-gara NU menyuarakan Islam Nusantara dianggap, kalau naik haji nanti berarti bukan ke Mekah, ke Borobudur. Gila apa? Urusan-urusan sawabit juga NU tahu tidak bisa diganggu gugat. Urusan-urusan mutaghayyirat bisa sesuai peradaban. Maksudnya Islam Nusantara itu naik hajinya tetap ke Mekah. Ini sawabit, nggak bisa diganggu gugat. Tapi nutup auratnya pakai apa? Pakai sarung, nggak usah pakai gamis. Ini mutaghayyirat. Ini loh Islam Nusantara itu ini. Nutup auratnya sama, tujuannya nutup aurat, tapi kita pakai sarung. Ini maksudnya Islam Nusantara itu bukan mengubah hal-hal yang sifatnya sudah baku, tapi yang dirubah adalah persoalan-persoalan budaya, mutaghayyirat, yang harus disesuaikan dengan peradaban manusia. Gitu loh. Nutup aurat sama. Ibu-ibu pakai kerudung ya pakai kebaya, nggak harus pakai burka. Coba, Islam ini dibuat lentur Pak sesuai dengan peradaban dan kearifan lokal. Orang Saudi perempuannya karena memang udah bagian dari budayanya pakai cadar, matanya kelihatan. Di Afghanistan matanya pun dikasih jaring Pak. Ini budaya lokal sudah. Apakah kemudian ajarannya orang Afghanistan dan orang Saudi ini berbeda? Ya tidak berbeda, budayanya aja yang berbeda. Sama-sama ingin menutup aurat. Dan di Indonesia kita, Islam Nusantara ini maksudnya adalah kita menutup aurat laki-laki ini dengan memakai sarung. Nggak harus pakai gamis gitu loh. Itu kan Arab banget gitu. Meskipun saya umroh kemarin non-stop saya pakai gamis. Ya inilah akulturasi dengan budaya lokal lah. Biar kelihatan Islam ini alim sekali pakai gamis.
Nah ini maksud saya. Nah ajaran-ajaran ini, berbagai tafsir-tafsir dan berbagai firqah-firqah yang kemudian merangsak masuk ke kita ini semua ingin menghancurkan NU beserta organisasi-organisasi yang menjadi skocinya NU, Muhammadiyah dan semua LDI, Persis, Al-Irsyad dan semuanya ini. Semuanya ini kan menjadi satu untuk memegang teguh asobiyah, kesepakatan bersama, dan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Udah itu aja kita. Cita-cita politik kita ini adalah khilafah. Sama Pak dengan Hizbut Tahrir, tapi khilafatul Indonesia. Nah ini negara kesatuan Republik Indonesia. Paling terakhir, ini kan pertanyaan terakhir. Negara Indonesia ini negara yang tidak masuk akal Pak. The impossible state. Ini negara yang nggak masuk akal, kurang lebih gitu. Kenapa? Kita itu ada 17.000 pulau Pak, 700 suku, 700 bahasa, puluhan agama beserta aliran-alirannya. Bahkan aliran ini perintil-perintil Pak, sampai ke urusan penetapan Ramadan aja ada yang beda Pak. Namanya aboge yang di Sulawesi, ya kan? Wah kalau aliran Pak di Kristen apalagi Pak, sampai macam-macam, perintil sampai kecil-kecil. Tapi kita apa? Kita aman Pak, kita bersatu dalam satu kesatuan negara Indonesia, NKRI. Ini kan 17.000 pulau menyatu menjadi satu, kalau istilah bukunya itu a single sovereignty state. Satu kedaulatan negara ini susah Pak. Kalau Indonesia ini ada di Arab, mungkin udah pecah jadi 20 negara. Iya kan? Coba Arab itu lihat, Kuwait, Bahrain, Oman, ini negara perintil-perintil. Ini dulunya negara suku-suku ini. Tapi mereka kemudian gagal move on, meskipun agamanya sama, sukunya sama, bahasanya sama, tapi mereka tidak bisa menjadi satu negara. Indonesia bisa tuh. Beda bahasa, beda agama, beda suku, bisa menjadi satu negara. Kalau Indonesia ini di Eropa, udah mungkin jadi 15 atau 25 negara. Eropa loh ini yang menurut kita peradabannya jauh lebih maju. Itu negara yang namanya Yugoslavia bertahan 300 tahun menjadi satu negara utuh. Pada akhirnya rontok Pak. Terkena proses pemecahan balkanisasi. Menjadi 7 negara. Montenegro, Estonia, Bosnia, Herzegovina, Serbia. Ini negara utuh tadi. Indonesia ini udah hampir 1 abad. Dengan 17.000 pulau tapi masih menjadi satu negara. Kuncinya ada di mana? Ada di Pancasila Pak. Pancasila kemudian menyatukan semua perbedaan itu. Kuncinya Pancasila di mana? Nahdlatul Ulama Pak. Mari kita jaga kebersamaan ini dengan tetap bersatu di bawah payung Nahdlatul Ulama beserta seluruh organisasi skoci di bawahnya. Tetap kita bersatu, Muhammadiyah, Persis, semua kita bersatu padu untuk menjaga Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.